Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, video ini dibuat karena ada komplain dari seseorang kaitannya dengan video yang sebelumnya. Oke, jadi pada saat awal-awal, bukan awal-awal juga sih, pertengahan mulai kerja di SMK di sekolah, itu kebetulan tuh banyak guru-guru cowok yang masih muda, yang yang masih bujang ya, yang belum pada nikah tuh. Tahu tuh kenapa pada lama-lama belum ada nikah. Ya, jadi guru-guru cowok muda ini ya, jadi kita ya singkat cerita akhirnya kita punya semacam kebiasaan ya. Kebiasaannya itu kalau misalnya sudah selesai ngajar atau lagi tidak ada jam ngajar, itu kita kumpul di ruangannya Pak Budi waktu itu sih. Di sana itu kita biasanya main game. Cuman main gamenya itu nggak pakai PlayStation-nya, jadi kita pakai game PC laptop. Cuma kita mainnya pakai stick ya. Nah, jadi kita itu biasanya kumpul, ada namanya ya, biasa kita sebut geng PS lah ya. Kita mainnya PES ya. PES itu game bola. Nah, buat yang tahu. Jadi di sana itu ada saya, Pak Budi, Pak Fajri, Pak Diman namanya. Nah, ini ada satu lagi nih, yang paling bontot, yang paling muda lah, yang paling ganteng menurut dia, dan yang pasti dia yang paling playboy, itu namanya Pak Irfan, atau kita biasanya nyebutnya Ipeng ya. Jadi dia adalah salah satu orang yang tiap hari kerjaannya keluar masuk rumah sakit, padahal COVID juga enggak kan, sakit juga enggak ya, tapi itulah. Nah, jadi kita itu biasanya main kalau nggak di sekolah ya, mungkin kalau misalnya nggak ada jam kosong, nggak ada waktu luang, biasanya kita kumpulnya di rumah Pak Budi tuh, jadi markas. Nah, si Irfan ini kemarin itu pas video dia komplain tuh, kok namanya nggak pernah disebut ya. Dia ngambek lah ceritanya, biasa tuh. Dia itu orang yang kalau menurut saya sih orang yang paling bukan paling kocak sih, paling rame lah ya, paling ceria. Jadi dia bikin suasana, kalau lagi nongkrong tuh biasanya rame tuh kalau ada dia. Dia tuh kalau misalnya dibawa ke kuburan kayaknya rame juga tuh kuburannya, tapi nggak pernah coba juga sih. Ya, jadi kita biasanya main. Nah, kadang-kadang tuh ada kita sama siswa tuh mainnya juga. Ada Zohri, ada Zukron, ada Aris. Kemudian kadang-kadang tuh ada acara-acara nginepan segala tuh, buat itu main. Nah, mereka itu di dalam waktu yang lama tuh sudah jadi kayak semacam, kalau kita bilang geng kayaknya terlalu serem. Geng motor, geng kampak, geng rambutan, geng baru kan, geng mangga itu kan kayaknya serem ya. Ya, jadi kita ya macam kumpul aja lah, main-main sama dia itu dalam waktu yang lama tuh, lumayan lama. Nah, sampai-sampai kita pernah tuh sekali waktu zamannya orang kelas 3 ya, lupa ya, kelas 3 atau pokoknya zamannya ujian lah. Nah, kebetulan kan itu anak-anak ada beberapa yang sebenarnya sedang ujian tuh. Jadi jangan
dicontoh juga ya. Ya waktu itu kita lagi kumpul nih di rumah Pak Budi, jadi kita main PS, ada kami yang tadi tuh. Kemudian ada si Zukron, ada si Zohri, kemudian ada si Pauzi sama Haris kalau nggak salah ya, Pauzi. Jadi kebetulan pas lagi anak-anaknya main tuh, kita lagi di rumahnya Pak Budi main. Untungnya bukan saya yang lagi main waktu itu. Jadi saya lagi ngeliatin mereka main, terus tiba-tiba ada tuh Pak kepala sekolah masuk tiba-tiba. Jadi saya yang lagi duduk-duduk tuh pura-pura ambil buku, langsung baca buku. Kemudian anak-anak nih yang anak-anak yang lagi main tuh langsung keluar lewat pintu belakang, langsung ada yang gas motornya entah kemana. Ya memang salah juga sih ya, bukan ini ya, mungkin bukan waktunya aja sih, cuma mungkin anak-anak mungkin suntuk juga ya belajar, jadi mungkin itu mereka butuh hiburan, jadi mereka akhirnya datang. Mereka yang datang, sebenarnya kita kan kalau yang guru-guru kan sebenarnya memang kalau udah nggak ada kerjaan di sekolah pulang itu biasanya ke rumah Pak Budi dulu tuh main. Nah biasanya anak-anak kan udah tahu, karena mungkin udah tahu, jadi anak-anak langsung datang aja ikut main gitu. Ya ini apa semua ya, Pak Kepala tuh marah, kemudian mereka disuruh pulang belajar. Ya udah mereka pulang belajar, ya udah kita lanjut yang kita tuh yang main biasa. Saya langsung ambil stick, kan saya yang paling jago ya di antara mereka. Jadi saya langsung ambil stick, kemudian nggak taunya si anak-anak datang lagi tuh. Waduh, enak juga. Ya udahlah. Akhirnya waktu itu ya kita selesaiin dulu lah gamenya, baru beres, baru kita suruh anak-anak pulang. Itu ya kalau memang dulu itu rumah Pak Budi kebetulan dekat dari sekolah, itu memang sudah jadi base camp kita. Kadang malah kalau dulu tuh sampai nginep-nginep sampai jam 2 sampai jam 3 itu begadang setiap malam minggu ya kalau nggak salah. Pokoknya ada hari libur tuh biasanya begadang sama si teman-teman itu tuh, apalagi si Irfan tuh biasanya paling rajin tuh ngajakin kumpul. Kalau kita nginap itu biasanya kan kalau orang main PS kan sticknya cukup 2 tuh, jadi gantian-gantian. Jadi sebagian main, sebagiannya lagi itu biasanya main kartu, bukan main judi ya, main kartu biasa, cuman taruhan. Jadi taruhannya itu nanti yang kalah itu dipaksa dihukum minuman bersoda ya. Dulu kan ada beberapa merek minuman bersoda tuh, ada Sprite, kemudian Pinto, Cole itulah dan sebagainya. Nah jadi nanti biasanya ada yang beli itu tengah malam juga. Kebetulan ada Alfamart atau Indomaret yang buka, itu beli. Nah kalau saya disuruh beli itu biasanya saya beli minuman yang saya suka. Waktu itu kebetulan masih ada ini loh, pantai yang warna hijau. Tahu kan kalau pantai itu ada yang merah, kemudian ada yang orange, ada yang hijau. Yang merah itu Fanta merah itu yang rasa strawberry, orange rasa jeruk. Nah yang hijau kan biasanya rasa bayam tuh, jadi biasanya saya beli yang rasa bayam. Nah, biasanya keluar tuh sama Irfan tuh, biasanya saya Irfan tuh selalu bareng tuh, Irfan si Pen tuh. Nah biasanya kalau minuman yang saya suka, yang saya beli itu biasanya saya sengaja kalah tuh, lumayan kan minum. Tapi untuk beberapa varian rasa itu biasanya agak keras tuh, jadi kan kita kan dipaksa minum sekali teguk itu langsung satu gelas full gitu. Ya akhirnya alhasil besoknya kalau nggak pipis ya kembung gitu biasanya gitu. Nah waktu itu juga kebetulan selain di SMK Kesehatan yang di Rakam, saya juga kerja di SMK Kesehatan yang di Danger.
ada di Mas Bage itu ada SMK kesehatan lain. Jadi di sana juga waktu itu ya bahkan kayaknya hampir semua geng PS tadi itu juga bekerja di sana, sehingga di sana juga si geng ini ngebawa virus PS itu. Jadi kita juga ngajakin teman-teman yang di sana tuh, ada si Pak Umar ya, kepala sekolah di sana, itu juga ikut-ikutan pada akhirnya main PS. Kacau emang anak-anak tuh. Jadi kita main di sana. Kalau di sana itu si Irfan ini memang dia termasuk orang yang dekat sama siswa ya. Jadi dia salah satu orang yang nggak mau dipanggil Pak Guru. Jadi dia maunya dipanggil kakek guru ya, mungkin nggak, dia maunya dipanggil kakak. Jadi kakak karena mungkin dia bawaan dari pramuka. Kebetulan dia kan pramuka tuh. Jadi kan kalau di pramuka mau setua apapun, kalau umurnya lebih tua dari si orang yang lain, itu biasanya manggilnya kakak, itu kakak pembina. Kak Seto pramuka juga nggak ya? Itu kan 70 tahun ya kalau nggak salah. Iya, 70 tahun masih dipanggil Kak lagi. Hebat tuh Kak Seto. Nah, Irfan itu salah satu yang dekat sama siswa, sehingga dia juga yang kita bilang yang bikin banyak siswa itu akrab sama guru, sama kumpulan kita itu. Cuman sekarang itu ada beberapa perbedaan lah ya dari dia. Perbedaan ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi dia sekarang lebih religius ya. Sebenarnya dari dulu memang sudah sudah religius lah ya. Artinya dari segi penampilan pun dia jauh lebih religius daripada yang lain dari segi penampilan. Tapi kalau dari segi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan cuma Allah dan hambanya yang tahu. Ya, jadi dia sekarang juga buka Hitan Syar'i ya, pokoknya dia jadi dia hitan anak-anak tuh. Jadi dia hitan anak-anak kecil, khusus anak kecil pengen. Jadi kalau misalnya orang gede nggak bisa dihitan, atau mungkin bisa diubah bentuk biar lebih garang gitu. Nah, nggak tahu ya, nanti mungkin Irfan yang bisa ngejelasin. Nah, dia itu sekarang aktif, jadi dia ikut di organisasi kepemudaan, dia tetap aktif di di pramuka. Dia aktif orangnya, dia memang nggak bisa diam kayaknya tuh. Cuman belum nikah, cemen. Ya itu si Ipeng tuh. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang pengen saya ceritakan tuh bareng teman-teman, tapi sebenarnya mungkin sebaiknya tidak saya ceritakan karena agak nanti saya susah sensornya gimana. Jadi lihat tuh banyak tuh sama teman-teman, banyak cerita. Ya pokoknya mereka juga orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Saya kangen buat kumpul-kumpul bareng mereka. Apalagi saya sempat waktu itu sakit ya lumayan parah lah ya. Jadi Pak Budi, kemudian Irfan, apalagi waktu itu dia yang Pak Umar juga waktu saya sakit itu pada datang ngejengukin sama siswa-siswa, alumni siswa juga. Itu memang di sana kelihatan banget tuh kepeduliannya mereka pada saya. Cuma yang saya sayangin mereka itu kalau datang ngejenguk ya bawa
makanan kayak buah-buahan kayak apa gitu. Cuma yang paling roti tawar buat orang sakit itu ya nggak enak bro. Ya bawa KFC kayak apa gitu, sate, ayam bakar, kambing guling, motor, mobil, kulkas kan enak tuh. Jadi pulang-pulang dari rumah sakit kita udah bisa buka usaha baru, jual beli elektronik kan enak. Ya mungkin itu aja, nanti mungkin kalau ada komplain lagi dari orang-orang baru mungkin saya buat video lagi ya. Tapi untuk sekarang ini cukup. Jadi IPM kemarin itu saya nggak nyebut, itu bukan berarti saya lupa, tapi karena memang itu kan apa namanya, itu kan secara umum doang lah ya. Jadi kalau Irfan itu sudah ada di bagian spesifik, inklusif, protektif, dan kolaboratif dalam hidup saya. Jadi tenang bro. Oke, cukup untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Oke.